Insyaallah kita membahas satu hal ya, fikih keluarga atau fiqhul usrah yang banyak terabaikan, jarang dibahas. Karena ini memang kalau bicara bab fikih ini ya agak di belakang pembahasannya. Paling banyak itu ya fikih itu ketika ngaji mulai bahasan toharoh, dan karena ngajinya tidak sampai tuntas akhirnya tidak sampai ke bahasan fikih yang lain ya. Sama seperti kadang ngaji bahasa Arab ya. Awalnya mulai isim fi'il huruf kemudian berhenti tidak sampai akhir. Begitu juga fikih begitu. Yang kedua, kadang memang tidak dibahas di masyarakat, di pengajian-pengajian masjid itu jarang yang membahas tentang keluarga ini. Saya ingin awali dengan surah Ar-Ra'd, 2 ayat ini ya. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbad dar. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Orang-orang yang bersabar karena mencari wajah atau keridhaan Tuhan mereka. Kemudian mereka menegakkan sholat, menginfakkan dari sebagian yang kami rizkikan kepada mereka, baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Kemudian menolak keburukan dengan kebaikan. Merekalah yang akan mendapatkan kesudahan yang baik. Yakni apa? Jannatu adn, surga adn. Nah, ini yang ingin saya garis bawahi, warna merah ini. Yadkhulunaha, mereka akan memasukinya. Wa ma sholaha min abaihim, dan orang-orang soleh dari kalangan bapak-bapak mereka. Wa azwajihim, dan istri-istri mereka. Wa dzurriyyatihim, dan zuriat mereka. Jadi ada 3 tipe keluarga itu kalau kita lihat terkait ayat ini. Pertama, keluarga yang di dunia itu tidak menyampaikan mereka kepada kebersamaan di akhirat. Jadi di akhirat terpisah, walaupun di dunia rukun. Di akhirat satu di neraka, satunya di surga, maka itu terpisah selama-lamanya. Ketika satunya kafir, satunya mukmin. Yang kedua, ada yang terpisah ya, sempat nanti di akhirat ini jadi satunya di surga, satu di neraka, tidak bisa diselamatin. Tapi akhirnya masuk ke dalam surga juga, mereka bisa bertemu kembali. Kemudian yang ketiga yang disebut di dalam ayat ini ya, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, itu adalah keluarga yang Allah masukkan, pertemukan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zuriat-zuriat mereka. Bapak anak ngumpul, reunian, walaupun mungkin nggak pernah ketemu. Dengan kakek kita sudah kita lahir, kakek kita sudah tidak ada. Ternyata di surga dipertemukan oleh Allah Ta'ala. Apa ini yang menjadi amalan mereka kok bisa begitu? Pertama disebutkan di sini sabar. Dan ini sangat-sangat penting. Setelah tahu caranya, menjalaninya itu perlu banyak kesabaran. Kemudian tentu ya mengamalkan apa-apa yang Allah wajibkan, dan ini menjadi kewajiban bagi kita semua. Dalam rumah tangga ini perlu dijaga kalau mau keluarga itu berlangsung sampai kepada kehidupan di akhirat. Dan mempelajari tentang keluarga ini menjadi sebuah kewajiban, fardhu ain bagi siapa? Bagi orang yang mau menikah. Jadi ini memang opsi ya, opsi bagi yang mau berkeluarga, wajib dia untuk mempelajari hukum-hukum terkait keluarga. Nah, hukum menikah itu sendiri para ulama berbeda pendapat ya. Ada mayoritas mengatakan sunnah, cuma kalangan mazhab Zahiri itu mengatakan wajib bagi orang yang dia punya syahwat. Kalau memang tidak ada keinginan untuk kawin ya, kawin secara biologis tidak ada kemampuan atau keinginan, memang tidak wajib. Tapi bagi yang punya keinginan, kata
mazhab zahiri itu wajib hukumnya. Kita ambil mazhab yang paling banyak itu adalah memang hukum asalnya mustahab ya, sunnah. Dan kewajiban ini kalau memang apa yang mau kita lakukan, mau nikah, mau berjual beli, mau bisnis, mau poligami, mau bercerai, mau fasakh, mau khulu, maka kita wajib mengerti hukum-hukum itu. Ini saya kutipkan dari kitab Anwarul Buruq fi Anwa'il Furuq, Imam Al-Qarafi. Beliau katakan Al-Ghazali, bahwasanya Al-Ghazali hakal ijma'a fi Ihya Ulumuddin, menceritakan adanya ijma' di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Wasyafi'i fi risalatih, dan juga Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab risalah beliau hakahu aidan, menceritakan juga ijma' wajib bagi tidak ada beda bagi para ulama ya. Mereka bersepakat, ada konsensus tentang ini tentang apa? Fi annal mukallafa la yajuzu lahu ayyuqdima ala fi'lin, bahwasanya seorang mukallaf tidak boleh baginya untuk melakukan suatu perbuatan hatta ya'lama hukmallahi fihi, hingga dia mengetahui hukum Allah tentang perbuatan itu. Tidak boleh berbuat sesuatu kalau tidak tahu hukumnya. Dan ini Masya Allah kita bisa lihat kadang sudah kejadian baru nanya, bolak-balik begitu terkait keluarga, wabil khusus tentang perceraian. Dalam pekan ini kemarin ada yang tanya juga, istrinya ini ditalak, suaminya saat mabuk ya. Saat mabuk ngomong ditalak 3. Jatuh talak apa enggak? Nalak istri saat mabuk itu. Setelah ditelisik ternyata sebelumnya sudah nalak juga. Talak 1, kemudian ditinggalkan, ketemu lagi talak 3. Jadinya kan 4. Jatuh talak enggak? Enggak tahu tapi sudah dilakukan. Nah itu enggak kita bahas, nanti kita bahas di kajian fikih. Kemudian selanjutnya, faman ta'allama wa amila bi muqtada ma 'alima, maka barang siapa yang dia belajar kemudian mengamalkan sesuai apa yang dia ketahui dari apa yang dia pelajari tadi, cari ilmu dan ilmunya diamalkan, atau Allahu ta'ala ta'atain, maka dia telah mentaati Allah dalam 2 ketaatan. Ketaatan pertama yakni wajibnya belajar, yang kedua ketaatan mengamalkan apa yang dia pelajari. Kadang sebagian orang katakan nanti kalau sudah tahu kan dosanya berat ya, kalau sudah tahu nggak dikerjakan kan berat, berdosa. Ini dijawab, wa man lam ya'lam, siapa yang tidak tahu, walam ya'mal, dan dia tidak melakukan apa yang mestinya dia tahu ya, faqad asallaha ma'siyatain, maka dia telah maksiat 2 ya, 2 kemaksiatan. Jadi jangan kemudian berpikir wah lebih baik enggak tahu. Kalau enggak tahu kan enggak berdosa. Enggak selalu begitu. Memang dalam fikih, dalam bab sholat misalnya, kalau enggak tahu dilanggar, ada kalanya memang enggak batal sholatnya. Tapi secara umum ya, itu kalau tidak tahu dan dilanggar apa yang tidak dia tahu itu, dia maksiat 2 kemaksiatan. Maksiat kenapa tidak mencari tahu, yang kedua maksiat kenapa dilanggar. Wa man alima walam ya'mal bi muqtada ilmihi, siapa yang dia ngerti tapi dia tidak lakukan sesuai dengan apa yang dituntut oleh ilmunya, faqad atau Allah Ta'ala ta'atan, maka sungguh dia telah mentaati Allah dengan 1 ketaatan, yakni taat belajar apa yang dia lakukan itu, wa asahu maksiatan, dan dia bermaksiat kepada Allah dengan 1 kemaksiatan. Jadi ini mencakup apa saja perbuatan yang mau dilakukan, termasuk kalau tahun-tahun politik ini mempelajari hukum-hukum tentang pemerintahan, hukum Islam tentang mengatur negara, mengatur ke provinsi dan sebagainya bagi calon-calon pejabat itu wajib. Gimana Allah ya menyuruh untuk membuat aturan yang sesuai dengan aturan Allah, wajib itu dipelajari, sehingga tim sukses itu mestinya memberikan daurah kepada para tokoh-tokoh yang mau mencalon. Beri kajian, ini loh hukum-hukum Islam untuk menjalankan tugas engkau. Urusan keluarga aja ada hukumnya, apalagi ini urusan mengatur rakyat yang terdiri dari banyak keluarga. Mestinya itu dilakukan. Nah, setelah menikah
Meskipun sudah tahu tadi ya hukum-hukumnya tadi, itu tetap aja ada 3 kemungkinan ini ya. Karena pengetahuan itu tidak cukup untuk kemudian nikah pasti bagus, tidak. Tergantung nanti diamalkan. Mengamalkannya ini kadang tidak mudah. Ya. Maka setelah menikah itu ada yang kebingungan, hilang misi hidupnya, tidak tahu lagi dia. Seperti orang mabuk akhirnya. Terutama kalau dapat istri atau suami yang tidak punya misi, tidak takut kepada Allah Ta'ala, maka pernikahan itu kemungkinan besar setelah nikah hilang dia itu dari perjalanan menuju keridhaan Allah Ta'ala. Kemudian ada yang setelah menikah tidak ada perubahan apa-apa, nikah atau tidak sama aja. Ada yang kemudian ini yang kita harapkan setelah menikah itu meningkat ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Setelah menikah jadi tambah rajin, tambah semangat, ya, tambah amalnya bertambah, ibadahnya bertambah dan seterusnya. Dan ini sedikit. Nah, kita bisa lihat di Sahih Bukhari. Ini kaitannya dengan yang pertama. Menikah kalau tidak cukup ilmu itu bisa begini, ya. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin. Tidaklah aku melihat orang yang kurang akal dan agamanya. Dan ini kata Rasulullah wanita. Wanita ini kurang akal dan agamanya. Jangan tersinggung dulu para ibu-ibu ya. Kurang akal itu maksudnya kesaksiannya itu untuk perkara-perkara publik itu separuh dari kesaksian laki-laki. Kurang agama itu maksudnya separuh umurnya itu tidak sholat, tidak puasa karena haid. Tapi ini bukan untuk menjelekkan wanita, bukan. Itu memang realitas begitu. Tetapi kedudukannya insya Allah bisa lebih tinggi dari laki-laki. Aku tidak melihat ya. Yang kurang akal dan agamanya azhaba lilubbir rajulil hazim, tapi bisa menghilangkan akalnya seorang lelaki yang teguh, lelaki yang taat, soleh, istiqomah, bisa hilang akalnya min ihdakunna dari kalian. Yakni kalian ini yang bisa menghilangkan akalnya lelaki yang teguh, taat, soleh. Kata Syekh Imam Ibnu Battal di dalam syarah Sahih Bukhari, beliau katakan, fa idza kunna yaghlibnal hazima famadzan bi ghairi. Kalau wanita itu bisa menghilangkan akalnya lelaki yang teguh, istiqomah beragama, bisa hilang akalnya, lalu bagaimana dengan lelaki yang biasa-biasa aja? Sudah sejak awal sudah tidak karu-karuan, maka bisa lebih hilang lagi. Bukan hanya hilang akalnya, hilang kepalanya, bisa jadi begitu. Kita bisa lihat ya, bisa di dalam Al-Quran ya, juga dikatakan kurang lebih begitulah. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian aduwwan lakum, ada yang menjadi musuh bagi kalian. Fahzaruhum, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Ya, musuh yang tadi bikin orang tidak bisa lagi berpikir jernih, tidak punya tujuan hidup lagi setelah menikah, atau tujuannya terarahkan kepada yang lain. Musuh dalam hal apa di sini? Kata Ibnu Qayyim di dalam Uddatus Shabirin, walaisal murad min hadhil adawah ma yafhamuhu katsirun minan nas. Yang dimaksud dengan permusuhan di sini, permusuhan istri dan anak itu bukanlah sebagaimana yang difahami oleh banyak orang. Annaha adawatun al-adawatul baghdha wal muhadah. Yakni bahwasanya ini permusuhan karena kemarahan, kebencian, bukan permusuhan karena benci, karena marah, bukan. Tapi ayat ini bicara bal innama hiya adawatul mahabbah. Ayat ini bicara permusuhan karena kecintaan, permusuhan dalam hal karena mencintai. Kenapa begitu? Kadang kecintaan kepada anak dan istri itu membuat orang lebih mengutamakan anak dan istri, lupa dengan visi, misi, tujuan hidupnya. Nah, kalau di Sunan At-Tirmidzi diceritakan ada orang mau hijrah mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi diganduli oleh istri dan anaknya. Di sana itu sulit, di sana ndak ada bisnis. Gimana kita ini sudah mapan di Mekah sini kok mau pindah? Akhirnya ndak jadi pindah, ndak jadi hijrah mengikuti Rasul.
Ketika kaum muslimin kembali ke Makkah, mereka baru sadar, menyesal tidak bisa membersamai Rasulullah gara-gara istri dan anak itu. Berapa banyak kita lihat ya begitu, berdakwah jadi mandek gara-gara apa? Dilarang istri atau dilarang suami. Jadi derajat yang tinggi bisa hilang. Makanya disebut musuh. Karena perilaku musuh itu adalah menghalangi orang dari jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan kelakuan musuh begitu. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Kenapa musuh? Karena syaitan itu menghalangi manusia dari taat kepada Allah. Sehingga walaupun karena kecintaan, kalau dia menghalangi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu disebut sebagai musuh. Musuh ini. Perilakunya ini, perilaku menghalangi orang mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menjerumuskan kepada kemaksiatan. Sebagaimana seperti ini ya. Yang muda yang korupsi, kata psikolog, karena dorongan istri. Baik istri muda maupun kebanyakan istri muda itu yang korupsi. Kita banyak lihat begitu. Istri tua juga sama. Ini ada karena anak ingin Lebaran tidak punya uang, akhirnya nekat mencuri. Kita ada bertahun-tahun ngisi di lapas dulu. Biasanya kita lihati kalau menjelang Lebaran itu penghuni lapas bertambah. Salah satunya ini pencurian. Ada yang karena kecintaan membunuh. Istrinya selingkuh, dia senang istrinya, dibunuh selingkuhannya itu. Dan banyak hal lain yang bisa kita lihat, bahwasanya kadang suami, istri, keluarga itu bisa menjadi dalam tanda petik musuh tadi, yakni menjauhkan seseorang dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan menikah itu memang satu sisi problem menjomblo selesai. Tidak ada problem jomblo lagi. Tetapi bukan berarti setelah menikah itu tidak ada masalah. Ibarat orang naik kelas, setelah naik kelas selesai ujian, itu masalah yang dihadapi masalah yang lain yang kualitasnya berbeda dengan kualitas masalah yang dihadapi para jombloan maupun jomblowati. Ya, muncul problem rumah tangga. Ini yang patut disadari oleh kita semuanya. Pernikahan itu tidak seperti kita baca dulu bukunya Fauzil Azim, seolah-olah pasangan itu ideal semua. Karena cinta ku serahkan rumahku kepadamu, ada judulnya begitu. Kupinang engkau dengan hamdalah, itu kan isinya ideal ya. Suami mungkin punya gambaran istri itu seperti itu, yang bagus-bagus. Istri juga punya gambaran suami itu taat betul. Mestinya juga dibarengi dengan pembahasan bagaimana problem-problem rumah tangga itu. Bukan untuk kemudian membuat para jomblo, wah kalau begitu lebih baik tidak usah menikah. Ada orang yang logikanya mantap betul di televisi, tapi menikah sampai sekarang tidak mau. Karena merasa berat mungkin dia. Berwacana hebat, tapi untuk menjalani kehidupan belum tentu bisa. Apalagi ketika punya problem yang menuntut kesabaran lebih. Nah, di sini perlunya belajar, ya. Karena apapun problemnya, itu Allah memberikan solusi. Ibarat orang naik kelas, naik sekolah dari SD ke SMP dan kuliah S1, S2, S3, itu semua kan ada solusinya, ada jawabannya, dan Allah berikan solusi itu. Sehingga kuncinya apa? Pelajari, ngaji. Kemudian setelah ngaji laksanakan. Jangan sekedar ngaji saja. Ngaji serius, melaksanakannya enggak, atau sibuk mengamalkan tapi ilmunya enggak dia pelajari, sudah cukup lah tinggal mengamalkan. Dia kan sudah tua, enggak usah ngaji lagi. Ini pernah ditanyakan Imam Sufyan Ats-Tsauri di dalam kitabnya Abu Nuaim, Talabul ilmi ahabbu ilaika ya Aba Abdillah awil amal. Menuntut ilmu itu yang lebih engkau sukai wahai Abu Abdullah, atau beramal, mengamalkan atau menuntut ilmu, mana yang lebih engkau senang? Maka kata beliau, innama yuradul ilmu lil amal. Sesungguhnya yang dikehendaki dari ilmu itu adalah untuk diamalkan. Ini dulu ada orang siapa dakwah orang kayak gitu kok dakwah gitu. Ngaji dulu mestinya jalan ya. Orang ngaji itu untuk diamalkan, termasuk didakwahkan. La tada' talabal ilmi lil amal. Jangan engkau tinggalkan menuntut ilmu untuk amal.
ini mengamalkan banyak ya, akhirnya ndak ngaji, ndak nambah ilmu. Wala tada'il amal li talabil ilm. Jangan engkau tinggalkan amal untuk menuntut ilmu. Jadi dua-duanya harus dikasih porsi. Sampai kapan? Kata Abdullah bin Mubarak ketika ditanya, padahal beliau ini orang alim, orang mujahid, hadis juga, ini ahli hadis juga, tabiin beliau. Tetapi beliau ketika ditanya, sampai kapan engkau nuntut ilmu? Kata beliau, hattal mamat, sampai mati, sampai mati. Hingga apalagi di zaman sekarang ini, nuntut ilmu ini mesti kita agendakan. Harus adalah dalam agenda hidup kita itu nuntut ilmu, ngaji. Kalau sekarang ada YouTube, jangan sekedar ngaji tapi di list. Ini sakofa Islam ini kan banyak ya. Kalau Al-Azhar itu mengatakan ada ilmu makosid, ada ilmu wasail, tujuan dan sarana. Nah, dua-duanya ini fan ilmunya kan banyak ya, apa cabang-cabangnya itu. Ilmu wasail itu ya kayak bahasa Arab dengan 12 atau 13 cabangnya itu ya, usulul fiqh, usulul tafsir ya, ulumul hadis, itu ilmu-ilmu sarana untuk memahami Al-Qur'an maupun As-Sunnah, sehingga yang dimaksud, yang kita tuju yakni bagaimana mengesahkan Allah, mengamalkan ya, beramal dengan benar dan menata hati supaya amal kita itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bisa kita dapatkan. Jadi perlu dikaji di list, ini apa saya yang kurang nih ya, ibadah ya, mungkin di checklist ini sudah paham, walaupun tidak harus semuanya ya. Kadang kekurangan kita ini bab toharoh itu sudah dari A sampai Z itu apa namanya mantap ya. Setelah A sampai Z bab toharoh, kita beralih ke kitab lain yang bahasanya sama. Setelah kitab lain kita beralih toharoh madhab lain ya, nggak salah, bagus sebetulnya, bagus. Tetapi tadi ada ilmu-ilmu lain yang kadang terabaikan. Bab apa setelah toharoh, bab sholat, bab seperti yang kita maksud ini, bab usroh keluarga, bab mendidik anak misalnya, bab tentang hudud jinayat ya, bab tentang ekonomi, bab tentang yang lain, bab tentang bahasa Arab yang tadi ada belasan cabang ilmu itu, mestinya kita list. Umur kita ini berapa? Capaian kita sudah sampai mana? Yang sudah kita kaji itu. Nah, itu baru kita coba. Kalaupun pakai online ini bisa kita, walaupun tidak harus detail betul per fan ilmu itu, tetapi kita punya gambaran, oh ini loh ilmu ini, ibarat dokter itu ya dokter umum lah, dokter umum segala macam bisa, baru kita detailin per fan ilmu itu. Termasuk dalam keluarga nanti yang rasanya taskif itu kan ada fikih keluarga 8 kali pertemuan itu ya, baru umumnya, gambaran umum yang mesti diketahui. Detail-detailnya ya enggak cukup itu. Kalau kuliah itu ada jurusan khusus itu ya. Jadi ngaji amalkan. Dan tadi di list ilmu apa yang kita kurang, lengkapi di situ. Nanti ngaji subuh bisa adakan itu. Bisa adakan. Jadi semua cabang ilmu itu ada di situ. Meskipun kadang ya ada cabang yang enggak ada peminatnya. Sulit. Tapi tentunya ngaji offline lebih afdal ya. Apa yang dipelajari terkait keluarga ini tentunya kalau mau dipelajari di list juga, jangan cuma hukum nikah dan poligami aja yang dipelajari. Yang pertama mendasar itu hukum dan tujuan berumah tangga. Visi misinya apa berumah tangga itu? Saya dalam mungkin tidak sampai sebulan itu yang lalu ketemu dengan Ustadz Ismail Yusanto. Jadi beliau itu istri pertama dan kedua ditulis itu visi misinya di rumah itu ditulis, sehingga berkeluarga itu dalam rangka menjalankan visi dan misi hidup, bukan berkeluarga untuk mendapatkan kesenangan sehingga visi dan misi hidup itu terpalingkan gara-gara berkeluarga. Sehingga kalau sudah tidak visi lagi, ya ibarat orang naik kendaraan ini sudah lain arah, ya sudah turun aja salah satunya dari kendaraan tersebut. Tidak bisa dipertahankan ya begitu. Tetapi kalau masih bisa dirayu-rayu, kita ke sana saja yuk. Ya, masih bisa dijalankan. Ini penting. Kemudian yang kedua itu pembahasan memilih istri atau suami, kemudian melamar ya, ini perlu dipelajari ya. Kemudian nikah ya, bagaimana menikah,
walimahnya bagaimana, ya, kemudian setelah menikah itu apa saja konsekuensi hukum. Nah ini yang kadang jarang dibahas. Konsekuensi setelah nikah, yakni terkait dengan nafkah, berapa kadarnya, gimana kalau suami kemudian jatuh pailit, gimana kalau ternyata yang mengongkosi istri ini jadi hutang suami apa enggak, bagaimana pencatatan keuangan, apakah dicampur atau enggak, dan seterusnya. Habonah ini kalau punya anak, punya keturunan, siapa yang melihara, hak asuhnya kemana, kalau bercerai bagaimana, dan seterusnya. Nasab, ini kalau misalnya ada yang selingkuh, gimana ini anaknya? Atau kejadian dulu, hamil dulu, baru nikah, gimana nasab anaknya, dan seterusnya. Ini perlu dikaji, bukan untuk diamalkan untuk hal-hal yang nggak baik ya. Tetapi ketika terjadi yang nggak baik itu ada solusinya. Kemudian nusuz, ya, nusuz. Durhaka, kalau istri misalnya ngambek pulang, ya, seperti apa solusinya, nah, ini juga perlu dikaji. Kemudian kalau problem itu begitu besar, tidak bisa lagi dipersatukan. Islam itu tidak mewajibkan orang diikat seumur hidup, ya. Tidak, tapi boleh adanya talak. Oh dulu sudah istikharah Ustaz. Istikharah itu bukan alasan untuk tidak boleh talak. Walaupun istikharah, yang mengistikharahi ulama, tetap itu talak tetap boleh. Ada kan beralasan itu negara Konoha itu sistemnya sudah harga mati. Karena apa? Karena dulu ada kiai di sana ya, yang mengistikharoi bahwasanya Konoha itu begini. Sehingga tidak boleh dirubah. Istikharah itu bukan alasan untuk berubah apa enggak. Ya. Talak itu masih boleh. Kemudian iddah, ada talak, ada masa tunggunya. Setelah iddah itu bagaimana nafkahnya, apa hukum-hukum yang terkait itu. Kemudian ada li'an, ada zihar dan sebagainya, yang ini kaitannya dengan berpisah ya. Dan setelah itu semua tahu ya, yang penting itu adalah sabar menjalaninya ini. Jadi ada problem jomblo, ada problem rumah tangga, ya, ada ilmunya. Nah yang penting setelah ilmu itu adalah sabar. Makanya di ayat tadi itu dikatakan walladzina sabaru, ya, mereka orang-orang yang sabar, karena memang perlu kesabaran. Ada ini ungkapan di dalam kitab ini Safahat min akhbaril anbiya, ya, lembar dari berita-berita para nabi, wal ulama dan para ulama, wal aulia dan para wali, wal hukama dan para ahli hikmah, fis sabri ala zaujat, tentang kesabaran mereka menghadapi para istri, wal hilmi alaihim, dan kelembutan mereka terhadap para istri itu. Jadi ini ada satu kitab khusus membahas problem rumah tangga, bagaimana orang-orang soleh, para nabi, para ulama, para wali, para hukama itu mereka sabar menghadapinya, sehingga tidak gampang cerai, tidak. Bahkan mereka menjadikan hal yang kurang menyenangkan di dalam rumah tangga itu menjadi keberkahan bagi mereka, yakni yang tidak mengenakkan itu mengangkat derajat mereka. Karena apa? Karena kesabarannya. Dikatakan wa fis sabri ala dzalik, dan kesabaran terhadap hal tersebut, yakni menghadapi pasangan yang mungkin tidak mengenakkan, riyadhatun nafsi, itu adalah riyadhah, latihan bagi jiwa. Orang untuk kuat itu kan latihan, ya, latihan otot itu yang binaraga jadinya kuat. Nah melatih jiwa itu ya tadi bersabar atas pasangan, salah satu bentuk latihan jiwa itu. Wa kasrul ghadab, ya, dan latihan latihan meredam amarah supaya tidak marah. Kemudian wa tahsinul khuluq, memperbaiki akhlak, jadi bersabar menghadapi pasangan itu. Fa innal munfarid binafsi, karena sesungguhnya para jomblo itu awil musyariku liman hasuna khuluquh, atau orang yang dia membersamai orang yang akhlaknya bagus. Jomblo atau punya pasangan ini bagus bener ya, sama-sama luar biasa. La tatarasyahu minhu khaba'ithun nafs, itu tidaklah akan tarasah itu terdidik secara mendalam, tidak akan tahu dia khaba'ithun nafs,
buruknya jiwa itu, al-batinah yang tersembunyi, wala tangkashifu bawatinu uyubih, dan tidak akan terbuka atau kelihatan aib-aib batin itu. Ya memang jadi bagus ya, tapi tadi dari sisi kesabaran, sifat bisa meredam amarah dan sebagainya tidak muncul karena yang dihadapi bagus semua. Ini tentunya bukan, ini kalau begitu keutamaan mencari istri yang buruk perangai, tidak begitu. Ini untuk orang yang sudah mencari yang bagus kok, ya qada Allah itu dapat yang kurang sesuai dengan yang dikehendaki, maka bersabar ini menjadi salah satu hal yang justru akan meningkatkan derajat dia kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Toh yang dicari kan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.